Selamat datang di podcast Dia Lo gue. edging forward and pioneering for the success of CBS1. Two for change, hand in hand we shine. Oke guys, jadi mungkin kita kenalkan dulu ini ya sebagai host pada podcast hari ini. Gue Gaby. Gue Grady. Kita akan kenalan sama calon-calon penerus ketua dan wakil ketua OSIS di tahun ini. Yeay. Oke, kita mulai dulu kali ya, perkenalkan diri dari yang calon di sebelah kanan. Siap. Silakan. Hai guys, nama aku Edward. Jadi ya udah aku dulu. Gue dulu. Cut. Hai guys, nama aku Edward. Di sini aku sebagai calon ketua OSIS Dan saya Pierre sebagai calon wakil ketua OSIS. dan kita adalah pasangan calon dari paslon nomor urut 1. Siap. Next, untuk yang sebelah kiri. Halo semuanya, kami dari paslon nomor 2. Nama aku Kimberly Rusman sebagai calon ketua OSIS. Dan aku Astrala Grisala sebagai calon wakil ketua OSIS. Oke, jadi kita mungkin mulai nanya dari yang simple-simple dulu aja nih ya. Apa tuh Brad yang pengen kita tanyain? Kalian tuh mau mendaftar OSIS, jadi ketua dan wakil ketua OSIS tuh gara-gara apa sih? Apa motivasinya? Siapa duluan yang mau Siapa jawab? Kita Mungkin dulu dari ya. nomor dulu, 1 kita dulu. ya. Oke, yang satu dulu. Jadi itu kita awalnya tuh bercanda-bercanda doang sebenarnya. Terus kayak kita minta saran-saran orang gimana kalau kita beneran maju. Nah terus kayak kalau menurut orang-orang tuh bisa banget. Nah terus kayak lama-lama kita seriusin. Terus kayak kita mulai bikin proposal, cari-cari program yang menarik sih. Ya sebenarnya kita juga kan nothing tulus juga ya sebenarnya kalau mau Ya, mencoba ya, kan. benar. Sebenarnya nothing tulus juga ya gitulah. Oke. Terus ya pastinya tujuannya ya untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan OSIS segala macam biar kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Ya gitu sih. Oke, berarti itu alasannya kalau paslon 1. Kalau paslon 2? Kalau dari kita sih mungkin pribadi dulu, aku emang pengen coba buat mencalonkan jadi ketua OSIS karena emang dari sebelumnya belum ada kesempatan untuk mencoba. Dari SMP pun belum pernah mengikuti OSIS, jadi pas SMA ada kesempatan ya why not gitu, sama nggak ada nothing to lose gitu di ngikutin ini. Oke. Kalau secara pribadi sih sama, cuman ya kami merasa kami ingin membangun sekolah menjadi sesuatu yang lebih baik lah ya dari yang sebelumnya. Oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalian emang udah planning mau jadi ketos dan waketos itu sejak kapan sih? Kayak udah kepikiran? Silakan. Boleh dulu? Ya silakan. Oke, ya. Berarti sebenarnya kita dari sebelum-sebelumnya dari kita kelas 10 udah kayak ada ngomong kayak Mau OSIS di OSIS kayak ditanya gitu, walaupun kita dulu juga nggak OSIS tapi kayak kalian kayak cocok gitu dari kelas 10 sampai awal kelas 11. Jadi di situ kan kita juga mikir kayak kita gasin nggak, kita coba nggak, dan di situ akhirnya kan pas kita udah keterima OSIS Baru kita mulai Iya. dari programnya. gitu dong. Kalau dari kita Dari lahir sih kita sih. Oh, dari lahir. Dari lahir sih, dari lahir. Baik Dari langsung lahir ya, ya. dari bayi. enggak. Jadi karena tahun lalu kita juga pengurus OSIS berdua dari kita. Terus kita juga sekelas di kelas 10. Iya. Jadi pas akhir-akhir kelas 10 sih kita ada rencana Iya. buat nyalonin. Baru officialnya tuh ya, officialnya ya akhir-akhir Mau itu lah. nyalon gitu ya. Iya. Berarti kurang lebih sama gitu ya, kelas 10 gitu. Oke. Oke, kalau gitu kalian udah ada planning nih. Berarti visi misi kalian di tahun ini tuh apa sih? Boleh? Mungkin kita jelasin secara singkat aja. Iya. Jadi visi kita itu sebenarnya adalah untuk menjadikan OSIS itu sebagai sarana di mana para siswa-siswi SKIPI dapat mengembangkan diri mereka masing-masing sesuai dengan bakat dan minat bakat mereka tentunya, dan juga bisa menjadikan masa SMA ini bagi mereka untuk menjadi masa yang terindah dan tak terlupakan. Dan ya tentunya Siap. itu semua harus berdampak positif bagi lingkungan dan juga harus bersesuaian dengan landasan Kristiani yang tertanam di sekolah ini gitu. Terus dari misinya, karena ini sekolah Kristen, tentunya jadi kita akan menanamkan nilai Kristiani bagi siswa SKIPI. Lalu kita juga akan meneruskan visi kita, yaitu
mengasah dan memberi murid di Skippy ini untuk mengeksplorasi bakat dan minat yang mereka miliki. Dan yang terakhir juga kita akan membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik di lingkungan ini. Jadi lebih solid gitu, lebih solid lingkungannya, gitu lebih ya. solid. Yang tahun ini emang udah solid. Solid. Nah, ya. Kalau Ya dari kan tapi adik kelas kan masih baru, kita Oh. bikin lebih solid gitu. Kita kan. rangkul Benar. semuanya. kalau dari sisi sini Kalau dari Kami? kami, visi yang kami buat itu lebih mengarah kayak kita mau menjadi sahabat buat semua masyarakat sekolah. Kita mau menemani, merangkul, mendukung semua siswa-siswa yang ada. Karena kan kita semua nih OSIS sebenarnya. Cuman Iya. kita adalah pengurusnya. Jadi tapi kita nggak mau buat kayak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kita mau buat semuanya setara, semuanya sahabat, semua mendukung. Iya. Oke. Dan kita pun bisa achieve hal tersebut dengan melakukan dan kita itu melakukan program-program kerja kita yang itu sesuai dong dengan tujuan dengan visi kita, dan kita itu juga menjadikan OSIS itu sebagai wadah untuk berkembang loh. Kita di sini tuh nggak ngapa-ngapain, kita nggak diem doang, kita juga berkembang, ada melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, kita pun juga akan menjadi jembatan bagi semua masyarakat Skippy. Gitu aja sih. Oke, nice. Bre, ini visi misi keduanya itu sama-sama bagus gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri kayak visi misi antara pasangan kalian dan oposisinya itu apakah sebenarnya itu sama gitu, kayak satu tujuan atau ada yang berlawanan arah sih? lawan arah. Kita dulu deh. Jadi menurut kita, kami deh, semuanya itu tujuannya sama, pasti untuk mengembangkan sekolah ini untuk lebih maju lagi. Jadi kita juga setuju sih. Pasti semua kita pengen lah yang terbaik buat sekolah ini ya. Nggak mungkin kita Iya. pengen sekolah kita jelek ya. Gitu sih. Kalau Pasti menurut gitu. kalian Sama sih, karena kan kita juga pasti pengen yang terbaik juga dong. Kita nggak mau hal yang nggak bagus gitu. Jadi pasti kita dua-duanya sama kok, selaras kita. Iya, karena kan kita semua juga Iya. jadi OSIS Iya. gitu. Mm-mm. Di satu tim. Oke, next. dari visi misi yang kalian buat itu yang katanya sesuai searah atau Iya. searah, Hmm. boleh dong spill program-program kalian yang kalian banggakan di Yes, situ. yes. 2 aja cukup deh. 2. 2 aja cukup. Siapa dulu nih yang spill? Siapa dulu yang spill Atau nih? enggak Spill kayak nih. ini spill satu dulu, ini spill satu baru. Oh, boleh, Ya, boleh, ya. ganti-gantian. Silakan. Silakan kita dulu. Oke. Oke, udah berarti mungkin dari aku dulu. Kita ada program kerja namanya Helping Hands. Nah, ini tuh program kerja tutoring di mana nanti kita itu ada yang tutor dan ada yang mentutor. Di sana pun jelasin secara singkat, kita itu pengen ada interaksi loh yang baik. Jadi kita membantu satu sama lain. Di situ nanti pun ada tutor. Nah, dari tutoring ini kita tuh ada membantu yang dari tutor, dia mendapatkan pengalaman yang baru, dia juga bisa dapat sertifikat, dan bagi yang mendapatkan tutor dia itu pun akan terbantu dalam semua tugas-tugasnya gitu. Oke. Kalau Dari yang kita ini, mungkin yang pertama kita bisa kasih Skippy Workshop ya. Jadi Skippy Workshop itu adalah kayak dimana kita akan mengundang narasumber yang nantinya kita dan narasumber tersebut bisa saling sharing kira-kira tentang tema yang akan dibahas nanti. Dan narasumber itu sebenarnya kita akan mengundang salah satu ya mungkin ya biar lebih seru juga, kita bakal mengundang mungkin orang-orang yang misalnya kita lebih kenal, misalnya ya misalnya kayak influencer ataupun ya misalnya pengusaha-pengusaha mungkin ya bisa jadi, tapi pokoknya intinya orang-orang mungkin yang bisa bilang cukup terkenal, biar ya tentunya kita semua bisa termotivasi semua, biar bisa mempelajari ilmu yang akan di-sharingkan nanti sama orang-orang tersebut, kayak gitu sih. Ya, selanjutnya kali. Program kedua. Program kedua dari kami yang kami highlight salah satunya itu ada Skippy Bazaar. Jadi kan OSIS itu sering punya program di mana kayak acara tahunan kan, lomba-lomba yang diadakan. Pasti setelah lomba kan akan capek, akan lelah gitu kan. Jadi kita membuat Skippy Bazaar di mana akan tersedia kayak makanan dan minuman yang memang tujuannya adalah mencari dana OSIS. Tapi itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat sekolah ketika mereka capek nih habis lomba. Kalau paslon 2 punya Skippy Bazaar, kita juga punya, tapi namanya Skippy Market. Jadi di Skippy Market ini kita bakal ngembangin skill kewirausahaan di OSIS Skippy, terutama di lingkungan OSISnya sendiri, pengurus OSIS. Kita bakal lakuin hal-hal seperti pre-order atau enggak pas event juga kita bisa buka booth untuk jualan. Kita juga bisa cari sponsor dari luar, siapa tahu ada yang mau sponsor kita juga boleh. Nah, tujuannya itu untuk mencari dana juga untuk pengurus OSIS untuk membuat event-event yang lebih baik lagi, dan kita juga bisa
connect dengan program kita yaitu Skippy Peduli. Skippy Peduli itu kita mau bantu-bantu orang di luar ataupun di dalam Skippy. Nah itu tentunya butuh dana. Nah dari dana Skippy Market itu kita bisa pakai buat Skippy Peduli juga. Ya, terus masa sekarang juga kan orang-orang butuh ya yang namanya skill kewirausahaan. Jadi kita dari sini juga ingin melatih bukan melatih sih, kayak bersama-sama gitu, secara bersama-sama sebagai sebuah organisasi kita mengembangkan skill-skill tersebut seperti itu. Oke. Nah, kalian pingin gak nih kayak saling tanya satu sama lain lebih detail program satu sama lain, atau kayak mau tanda kutip menyerang juga boleh gitu. Iya kan? Tapi kalau belum punya idenya, aku udah punya gitu loh mau nanya, atau aku dulu Boleh. boleh. Mungkin biar lebih terpancing. Oke, kita casual aja gini ya. Mungkin kalau nggak yang dari Kim sama Strela dulu. Kalau yang helping hands kan. Kalau yang helping hands berarti menurut kalian tapi seberapa bisa berhasil? Soalnya kan pasti banyak yang udah ikut les gitu nggak sih? Tuh, kalau kalian sendiri mau nggak ikut program helping hands? Kita ada juga namanya, tapi namanya beda. Kita ada juga namanya Skippy Mentoring. Jadi kita ya udah kayak Ini kita terinspirasi dari tahun lalu sih, program-program tahun lalu. Yang apa? Edupulse. Tapi kalau Edupulse itu kan cuma kayak akademik. Nah, kalau kita tuh bisa lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah dan juga akademik. Jadi kayak punya mentornya lah gitu di sekolah ini. Pastinya akan dilakukan ada juga evaluasi buat para mentor tersebut ya setiap bulannya, biar ini juga lebih terarah. Terus pasti ntar di akhir juga yang para mentor-mentor tersebut bisa juga dapatin sertifikat ya. Kita udah ya. Terus mentor itu bukan dari pengurus OSIS kita aja. Kita bakal open recruitment buat kalian yang mau jadi mentor, pasti kita terima kok. Pertanyaannya dijawab ini dulu. jadi mereka Pertanyaannya tadi ya. Oh iya. Sampai lupa loh ada pertanyaan loh. Tapi menurut kami sih ini bisa jalan karena emang banyak dari teman-teman kita yang mungkin kalau sama guru les itu susah dijelasinnya karena beda gitu. Kalau sama kita yang diajarin gurunya sama dan yang lebih ngerti itu bisa lebih dapet. Karena emang kadang kalau diajarin temen tuh lebih ngerti dibanding sama diajarin guru. Iya, karena lebih chill gitu. Menurut kita bisa sih. Oke. Nah, kalau gitu ada dulu mau nanya ke yang ini? Belum ada ya udah Belum nggak ada apa-apa. sih. Aku dulu aja yang nanya kalau gitu. Yang Skippy Market gitu. Nggak ada yang kamu dulu deh, tadi yang kan ada Skippy Workshop gitu kan. Tapi Skippy Workshop itu sebenarnya program OSIS apa program dari sekolah? Kita udah sempat diskusi ya sama beberapa orang juga. Jadi siapa tuh orang-orang? ada guru-guru, ada orang di luar, orang di luar juga. Jadi kita udah diskusi dan ya keputusannya adalah ya ini bisa jadi program di OSIS juga gitu loh. Jadi ya sebenarnya kenapa kita ada ini juga kan karena emang kita pengen ya sharing aja sama orang-orang di luar sana gimana sih dunia pekerjaan yang sekarang ada gitu, gimana sih cerita-cerita mereka gitu, apakah ada ilmu pengetahuan yang mungkin bisa jadi bekal buat kita semua ntar di masa depan gitu, kayak gitu sih. Oke. Kalau tadi yang maaf ya satu lagi. So tadi aku banyak nanya nih. Maaf, kan itu tugasnya host ya. Iya. Yang sponsor tuh kan di Skippy Market ada kayak sponsor gitu. Itu menurut kalian memungkinkan nggak kalau misalnya emang yang anak-anak OSIS yang mencari sponsor gitu buat yang di sekolah ini? Menurut kami itu memungkinkan. Soalnya sebelum kita masukin di proposal tuh kita coba cari-cari small business gitu dari mungkin teman atau keluarga gitu yang mau sponsorin kita, bantuin kita di OSIS ini. Makanya kita masukin. Oke, berarti kayak sponsornya juga bisa dari kerabat-kerabat lokal. Siapa lagi yang punya pertanyaan? Apa ya? Ya Mikir dulu. Paling kita mau nanya nanya nih. Aku. Nanya nih. Dari program-program kerja yang lain, apakah ada program-program yang meneruskan program-program OSIS yang tahun lalu? Ada Skippy News sama ada beberapa sih, ada Skippy News, ada Skippy Care. Skippy News juga kita ngelanjutin. Jadi dari kita pakai CouncilNet juga, jadi di CouncilNet kan ada biasa kan juga ada yang itu buat informasi-informasi. Nanti di sana kita juga menggunakan platform itu buat kasih informasi-informasi tentang lomba-lomba ataupun organisasi di luar sekolah gitu. Kalau di Paslon 2 ada, di kita Paslon 1 juga juga ada. Sama ya. Tapi bedanya kita kali ini kita udah diskusi sama beberapa orang lah ya. Ya
yang lebih spesifik lagi University Counselor. Counselor. Kita udah coba diskusi, ya menurut kami dari hasil diskusi kami itu kami memutuskan bahwa ya lebih cocok Skippy Counselor itu apabila digabung nanti ke depannya di dalam web Skippy Student Lounge. Dan menurut kami meneruskan program-program yang sudah ada karena menurut kami di suatu organisasi itu yang diperlukan tuh keberlanjutan, bukan kayak ngulang-ngulang terus. Kalau misalnya beda-beda terus ntar ujungnya juga ngulang gitu, kapan mau berkembang gitu kan. Lebih baik kalau misalnya keberlanjutan ya pasti bisa berkembang ke depannya gitu sih. Terus selain dari Skippy Counselor.net, kita juga banyak ikutin program tahun lalu juga. Iya. Terinspirasi ya. Karena emang programnya bagus ya. Kita jujur aja programnya emang tahun lalu bagus. Gimana ya? Jujur programnya bagus sih. Emang Jujur bener programnya sih, bagus. setuju sih. Aku ada pertanyaan. Ada gak kayak program kerja kalian yang out of the box banget, yang kayaknya kalau orang denger ini, hah, kita mau kayak gini bisa gitu? Mungkin ada gak? Kalau kita bikin program tuh serealistis mungkin. Soalnya kita bukan mau bikin janji-janji palsu atau orang kayak udah berharap banget nih, tapi ntar nggak terrealistis. Istilah kasarnya ya, kita nggak mau bohongin orang lah buat pilih kita lah. Kita nggak mau bohongin orang lah. Jadi tentu dengan pengalaman kita, dengan program kerja yang sudah ada, kita harusnya bisa dengan program kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah sih. Kalau udah nggak ada, boleh kasih statement ya, closing statement. Closing statement nih. Iya. Sama slogan-slogannya. Slogan dong biar kayak suruh pilih kalian gitu loh. Kalau tadi pertanyaan pertama dari pas nomor 1, ya sekarang dari closing statement dari pas nomor 2, Cok. Dari 1 dong biar dari urutan. 1. Oke. Buat mereka pilih kalian gitu. Closing statement dulu. Closing statement ya. Jadi buat kalian para siswa-siswi Skippy, ditunggu ntar debatnya 29 Oktober 2024. Betul. Debat kita berdua ya di sini. Berempat. Oh ya, maksudnya dua pasang ini berempat, kita berempat. Gunakan hak pilih kalian untuk memilih kita. Jangan golput. Jangan golput. Terus ya jangan lupa dukung satu. Edging forward and pioneering for the success of the Skippy as one. Oke, mungkin dari kami sekarang ya kita berharap kalian semua itu bisa ikut dalam pemilihan ini, nanti juga sama dengerin debatnya, dan jangan golput itu adalah maut ya. Jadi ayo slogan kita 1, 2, 3, two for change, hand in hand we shine. Oke ya, segitu dulu untuk podcast kali ini. Kalau misalnya kalian ingin yang lebih bukan panas, maksudnya untuk yang lebih serius dan juga lebih detail, ditunggu tadi ya debatnya tanggal 29 November dan Oktober. Oke, jadi kalian intinya jangan lupa untuk saksikan nanti debatnya tanggal 29 Oktober kalau misalnya pengen lihat yang lebih detail gitu antara mereka dan juga mungkin lebih panas lebih gitu seru. ya guys, lebih seru tentunya. Dan jangan lupa nanti kalian dengerin dan perhatiin siapa kira-kira yang bakal jadi pilihan kalian. Satu lah ya. Satu. Coba boleh pilih satu. Iya. Pilih coba boleh satu ya guys. Iya, antara satu jangan kalau golput dua. ya guys, jangan golput ya guys. Jangan golput intinya. Gunakan hak pilih kalian dengan baik. Yes, waktu pemilihannya nanti pada tanggal 1 November. November. Oke, itu aja dari podcast Skippy Dialog gue, and bye. Bye.